Finally, brand ikonik Motorola comeback ke pasar Indonesia. Setelah kemarin 2018 cabut ya, kini balik lagi dengan senjata baru. Salah satunya ini HP-nya yang akan bermain di segmen 2 jutaan, yang mana segmen ini bisa dibilang paling rame, paling berdarah-darah ya di Indonesia. Ya, sini dia Motorola G45 5G, dan di video kali ini kita bakal rangkum 5 hal yang harus kalian ketahui dari HP yang satu ini. Let's go! Oke, sebelum ke poin pertama, gue pengen sedikit flashback dulu ya ke brand Motorola ini. Karena pasti anak 90-an udah tahu brand ini ya. Mungkin anak Gen Z yang baru lahir gitu kan. Di zaman gue ini bisa dibilang pas SMA ini brand yang populer banget dari seri Razer ya. Kalau kalian dulu yang tipis banget, HP yang flip gitu ya, itu HP impian gue buat dan semua anak sekolah lah pada zaman itu. Nah, seri Razer ini juga di reborn di tahun 2020 dengan model flipnya, tapi memang bedanya ini versi barunya udah pakai layar lipat ya. Nah, gebrakan terakhir itu sekarang Motorola ngerilis namanya ThinkPhone. Ya, ini brandingnya Lenovo untuk laptopnya si ThinkPad. Nah, dibikin HP-nya karena Motorola itu dibeli sama Lenovo ya di 2014. Yang bikin beberapa fitur HP-HP Motorola itu fokus ke ekosistem Windows juga, karena jualan utamanya Lenovo ya device Windows gitu kan. Sip, pertama kita ngomongin secara desain keseluruhan. Kita mulai dari unboxing experience-nya. Nah, box-nya ini warnanya biru tua ya. Jadi lumayan simple brandingannya juga. Dan bisa dibilang ada fitur key point di bagian atasnya, yaitu NFC. Dan di belakangnya ada tulisan Snapdragon 6S Gen 3 dan 50 megapiksel kamera sistem dengan vegan leather sebagai desain utamanya. Lanjut, dalam boxnya ada HP, transparent jelly case, kabel A to C, dan charger 20 watt. Oke, langsung kita masuk ke smartphone-nya. Ini dia Moto G45 5G yang warnanya Bermuda Green atau hijau teal atau bahkan ke Tosca kali ini ya. Nah, soal warna ini memang Motorola bekerja sama dengan Pantone langsung, jadi ada embel-embel Pantone curated color ya. Jadi pilihan-pilihan warnanya tuh cukup fresh dan unik, dan seri Moto G ini tuh emang menyasar ke Gen Z kayaknya ya, anak muda yang fashionable, yang stylish, dan gue memang bukan Gen Z tapi gue seneng aja lihat warnanya ya, karena kebetulan gue juga dapet unit yang menurut gue warnanya paling cakep sih di seri ini. Material backdoornya ini pakai vegan leather yang asli, bagus banget menurut gue seneng banget sama feeling genggaman dari HP ini. Jarang memang HP budget yang masih mikirin hal-hal kecil kayak gini ya, walau sebenarnya ini bukan yang baru gitu kan. Motorola memang udah pakai desain yang mirip kayak gini dari versi sebelumnya. Kebetulan adek gue si Julius, dia pakai Moto G54 yang dirilis tahun 2023. Tapi ini sebelum Moto memang masuk resmi ya, jadi ini dia beli dari luar lah bisa dibilang. Bedanya ada di housing kamera, yang mana seri sebelumnya masih kepisah. Kalau kali ini kayak udah hampir nempel seamless kayak gitu, jadi housingnya ketutup sama vegan leathernya. Ini nice sih menurut gua. Lanjut ke bagian depannya. Nah, di sini karakter HP-nya mulai kelihatan ya kalau ini HP budget. Jadi bezelnya masih cukup tebal, khususnya di bagian dagunya. Dan ya di kelasnya sendiri ini masih bisa dimaklumin sih ya. Layarnya nih memang dia pakai panel IPS resolusi HD+ aja dengan refresh rate tapi udah di 120 Hz. Jadi buat scrolling, buat dipakai sehari-hari itu udah smooth lah. Nah, sekalian kalau kalian nonton video ini boleh lah di-scroll dikit ke bawah untuk pencet tombol jempol dan juga subscribe buat support Best-in-Tech. Thank you. Performance, HP ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, yang mana chipset masih kehitung baru ya, kalau dilihat dari namanya. Walau sebenarnya ini tuh Snapdragon 695 yang dapat peremajaan di sektor AI capability, dan ada sedikit peningkatan di clock speed CPU-nya, jadi lebih kencang dikit. Tapi basicnya ini chipset yang sama. Jadi harusnya mulai udah kebayang ya performance-nya, karena Snapdragon 695 tuh kiprahnya di dunia smartphone budget udah terbukti lah reputasinya ya. Bukan chipset yang jelek, antutunya di 400 ribuan yang masih aman banget buat daily use. Sedangkan kalau di Geekbench 6 ini dapat skor segini. Gaming ini masih asik ya, Mobile Legends setting grafis bisa sampai ultra dan frame rate-nya di super. Kalau di game berat kayak Genshin ya masih bisa dimainin lancar selama settingnya di lowest. Gue coba mainin setengah jam, masih nyaman-nyaman aja, nggak yang panas-panas banget ya, terutama pakai vegan leather gini, enak ya gripnya, masih masuk kategori playable lah secara overall. Urusan baterai, nah gue pakai HP ini itu buat penggunaan daily. Ketika kita testing dapat screen time-nya masih di 8 jaman ya, sampai tengah malam itu kita tes. Full gue pakai buat media sosial, nonton Netflix, gaming tipis-tipis, itu baterainya sisa di 25%-an. Jadi baterai ini tuh bisa bilang irit lah ya, efek dari chipset entry level ketemu baterai gede dan layar yang resolusinya HD aja. Jadi racikannya menurut gue masih pas sih. Walau memang urusan charging nih, Moto memang nggak yang paling kencang ya. G45 ini dapat charger 20 watt yang mana bisa ngisi 0 ke 67% itu 1 jam butuhnya. Dan untuk penuhnya kurang lebih 2 jam.
Oke, ketiga di bagian kamera. Moto G45 5G ini pakai setup dual kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel dan satunya lagi kamera makro 2 megapiksel yang fungsinya ya sebagai teman nongkrong aja karena nggak ada lu, nggak rame. Nah, gue ngerti sih sama taktik brand untuk pakai setup kayak gini karena memang budgetnya difokusin ke kamera utama lah biar masih kepake kayak di banyak kondisi. Terus sisain budget dikit untuk kasih kamera secondary yang ya sebenarnya masih bisa dipakai tapi fungsi utamanya ya biar nggak sepi aja gitu ya. Karena konsumen kan ngeliatnya tuh kameranya tuh jangan cuma satu gitu. Kayak makin banyak kamera makin wah gitu kali ya. Ini hasil-hasilnya. Nah, buat kualitas kamera utamanya udah masuk ke kategori yang oke banget sih buat harganya ya. Terbukti selama dipakai foto-foto siang hari dengan cahaya cukup ya kasih gambar yang detail dan warnanya pun juga udah natural menurut gua. Buat foto portrait juga udah cakep, cuma kalau ada objek yang kita pegang kayak payung gini, software-nya kayak masih hit and miss gitu ya. Karena dia ngedeteknya sebagai bagian dari kayak objek, kayak background kayak gitu. Jadi di-blurin juga, kayak gitu. Nah, dipakai foto malam juga udah oke selama tangan kita nggak tremor, nggak gerak-gerak ya. Nah, ini hasilnya kalian bisa lihat, udah proper buat kelas harganya. Balik lagi itu menurut gua. Kamera selfie 16 megapiksel juga udah bisa kasih detail warna yang cakep, skin tone-nya natural, pendekatan Motorola di kamera sih memang kayaknya ngikut ke arah realis ya. Jadi nggak ikut-ikutan dan bisa dibilang kayak ada semi Google-Google-nya dikit gitu ya, karakter pixel gitu. Ini dia untuk kualitas video dari Moto G45 5G, cuma memang resolusinya ini mentok di 1080 30 fps ya, terbatasan dari chipsetnya aja. Cuma kualitas video cukup stabil, cukup oke. Dan kalau kita cek untuk fokus ya, cukup oke sih ya, kecepatan fokusnya. So ya, quite nice overall. Gimana pendapat kalian soal audio? Di komen aja langsung di bawah. Sama, ini di Full HD 1080p, tapi gue hidupin stabilization-nya dan dia jadi agak nge-crop aja sih. Cuma dari segi warna juga oke. Tadi ada motor lewat, suaranya juga audionya kayak gimana, bisa kalian komen aja di bawah. Sip. Keempat, user interface. Nah, hal ini bisa jadi selling point yang menurut gua paling killer dari HP ini. Karena UI-nya ini hampir stok Android ya. Jadi kayak hampir ngasih pixel experience yang tipis-tipis lah bisa dibilang. Pas dipakai kerasa ya, smooth gitu kan. Dan ini juga jadi alasan kenapa si Julius adek gua itu akhirnya beli HP Moto dia. Simply karena dia pakai stok Android ini. Nah, untuk HP kelas 2 jutaan memang ini kayaknya nggak ada kompetitor yang nawarin stok Android kayak gini. Tapi correct me if I'm wrong ya. Ditambah Motorola juga punya ciri khas buat fitur UI-nya yaitu Moto Gesture yang mana dari dulu gue tuh inget banget kalau pakai HP Motorola. Ada twist-twist ya untuk shortcut kamera, buat ganti kamera tinggal di twist lagi, bisa di chop-chop juga kayak gini kalau mau nyalain flash dan bisa double tap di backdoor untuk screenshot. Jadi untuk gesture-gesture kayak gini tuh bisa disetting juga. Jadi kalau kalian mau ganti ke fungsi lain itu juga bisa. Terakhir, soal connection dan juga memorinya. Nah, hal ini yang nggak kalah penting dibahas dari HP ini karena dia datang dengan koneksi 5G yang coveragenya itu sampai 13 frekuensi band. Itu yang mana luas banget dan mana ini katanya jarang ada di HP 5G di kelas entry. Artinya apa? Artinya dia bakalan ngasih jaringan yang stabil, yang bagus di berbagai kondisi. Yang mana di Indonesia menurut gua bakalan kepake banget. Nah, satu lagi yang di luar kebiasaan HP entry level ada di memori yang dipakai. Jenisnya udah pakai UFS yang mana punya speed yang kencang. Ya udah jadi rahasia umum, biasanya brand itu ngakalin untuk ngasih storage gede di HP entry. Biasanya dia pakai eMMC yang mana punya speed dan lifespan-nya itu lebih pendek dibandingin UFS. Speednya sendiri untuk write itu di 338 MB per second dan read-nya di 410 MB per second. Angka yang normal untuk UFS 2.2 ya, udah mirip sama speed SSD SATA yang ada di PC. Kesimpulan, ya seru ya lihat brand kayak Motorola comeback lagi ke pasar Indonesia, apalagi langsung berantemnya itu di kelas budget yang mana paling berdarah-darah bisa dibilang ya, dan paling banyak juga pemainnya. Kalau dilihat dari Moto G45 5G ini ya, strategi Motorola memang menyasar ke pasar anak muda, ke Gen Z ya, yang mana dapat desainnya cakep, nyentrik dari pemilihan warna, logo Motorola di backdoor ini juga bisa jadi kayak ngerasa anti mainstream gitu kali ya, karena jelas ini bukan brand yang pasaran, terutama ya kan ini baru jualan lagi di Indonesia.
Nah, harga HP ini memang ada di 2,5 jutaan untuk varian 8256GB yang bakalan kena harga spesial buat periode Ramadan, jadi 2399 aja. Harga yang oke banget ya buat HP yang storage-nya nggak pelit, brand image-nya juga masih kuat dan nggak pasaran, plus pastinya buat kalian yang pakai ini ya jadi paling beda nih di antara yang lain. Jadi, yang menarik untuk dicoba si Motorola G45 5G. Sip, itu aja tadi guys untuk video 5 hal yang harus kalian ketahui dari HP ini. Kalau kalian pengen diskusi bisa langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Hello Moto. Moto.